Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yang luar biasa boleh sekali lagi lambaikan tangan saudara. Saudara, satu hal yang kita percaya hari-hari ini bahwa penyertaan Tuhan itu nyata buat setiap kita. Amin. Percayalah ada kuasa yang tidak terbatas yang melindungi kita di setiap saat. Pagi hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan saya berdoa ini menjadi berkat buat kita. Judulnya adalah The Waiting Room. Boleh kita baca sama-sama, kiri, tengah, dan belakang. 1, 2, 3. Kalau bicara tentang The Waiting Room adalah artinya ruang tunggu. Kalau kita ruang tunggu itu suka di mana aja misalnya. Contoh dari sebelah kiri. Dokter. Tengah. Bandara. Yes, correct. Sebelah kanan. Bus. Bank, yes. Kalau ruang tunggu itu berarti itu sementara. Tempat untuk keperluan berikutnya. Tahukah saudara bahwa di hadapan Tuhan ada juga yang namanya the waiting room. Ruang tunggu. Saudara berdoa. Menantikan sesuatu, mengharapkan sesuatu, keadaan yang baik, pemulihan, terobosan, kesembuhan dan lain sebagainya. Ketika kita berdoa, kita bisa masuk di dalam namanya ruang tunggu. Dan di ruang tunggu banyak hal yang bisa terjadi. Dan tahukah saudara, ada perilaku-perilaku yang perlu kita jaga ketika kita berada di ruang tunggu. Siapa di sini yang sedang menanti-nantikan sesuatu dari Tuhan? Boleh angkat tangan. Berkat dalam pekerjaan, keluarga, kehidupan, closing terus kerjaannya. Amin. Amin. Kesembuhan, pemulihan, terobosan keuangan dan lain sebagainya. Kita bisa masuk ke dalam ruang tunggu. Tapi sikap kita di dalam ruang tunggu itu akan menentukan. Amin. Sikap kita dan kita juga bisa melihat banyak hal yang bisa kita lakukan di ruang tunggu. Dan banyak hal juga yang Tuhan sanggup kerjakan di ruang tunggu. Siapa yang percaya? Amin. Saudara, pagi hari ini saya akan bagikan satu tokoh yang dia sangat familiar, dia sangat terkenal, namanya Yusuf, the dreamer. Sang pemimpi. Kita baca ayat pertama sama-sama. 1, 2, di Kejadian 37 ayat yang ke-5. Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada satu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Yusuf ini anak hampir paling bungsu. Dia punya kakak, abang, koko di atas dan dia juga masih punya orang tua. Satu kali Yusuf muda bermimpi bahwa satu kali dia akan menjadi pemimpin dan kakak-kakaknya termasuk orang tuanya akan tunduk kepada dia. Dia dinilai kurang ajar. Makanya muncullah kebencian dari beberapa saudaranya yang tidak suka dengan sikap perilaku dari Yusuf. Didorong oleh kebencian itu, muncullah niat jahat dari kakak-kakaknya. Saudara udah dengar ini. Kejadian 37 ayat 36. 1, 2, 3. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Didorong oleh niat jahat dari saudara-saudaranya, Yusuf dijual. Intinya dia dijual di Mesir. Tanpa siapapun. Dia pindah warga negara dari Israel pindah ke Mesir tanpa siapapun. Dan apa yang dilakukan di sana? Dia menjadi budak di rumah Potifar. Tapi di rumah Potifar sesuatu terjadi. Dia difitnah, dituduh melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan. Akhirnya ini yang terjadi secara singkat, saudara. Kejadian 39 ayat yang ke-20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Pagi hari ini, saya rindu bagikan episode Yusuf di penjara. Dan itu adalah episode The Waiting Room dari Yusuf. Apa yang terjadi ketika Yusuf di penjara? Kita hanya akan fokus ketika Yusuf ada di penjara. Banyak hal yang Yusuf pertahankan dan banyak hal yang Tuhan kerjakan di sana. Dan ini kita bisa belajar untuk aplikasi kehidupan kita. Bahwa di ruang tunggu
segala hal yang mustahil bisa menjadi mungkin. Hal yang besar bisa terjadi. Pemulihan demi pemulihan itu bisa terjadi. Amin. So, hari ini adakah di antara saudara yang sedang merasa, oh iya, saya sedang ada di ruang tunggu. Boleh angkat tangan? Yes. Nah, saudara sekalian, ada 3 poin yang rindu saya bagikan buat kita semua. Poin yang pertama, di ruang tunggunya Yusuf adalah titik terendah. Boleh kita bilang sama-sama 1, 2, 3. Kejadian 39 ayat 20, saya bacakan lagi saudara. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tahukah saudara bahwa sebagai seorang budak dari Israel masuk ke Mesir, dia adalah orang asing. Dan buat seorang budak masuk ke dalam penjara, itu adalah tamat. Kenapa? Karena budak itu tidak punya hak asasi untuk diselamatkan. Budak itu tidak punya hak untuk rehabilitasi nama. Budak itu nggak punya hak untuk pembelaan, saya mengalami tuduhan palsu. Dia tidak punya suara itu. Jadi sekali budak masuk ke penjara, kau akan berakhir di situ. Sampai meninggal di situ pun nggak ada yang peduli. Karena budak adalah properti dari majikannya. Dia mau hidup, dia mau mati, majikannya nggak peduli. Karena kalau seorang budak meninggal dunia, dia tinggal cari budak yang lain. Semudah itu. Jadi kita bisa bilang, Yusuf masuk ke dalam titik paling rendah di dalam kehidupannya. Kenapa paling rendah? Karena dia nggak tahu apakah dia akan meninggal dunia di sini, apakah dia akan tewas di sini, jauh dari orang tua. Papanya taunya dia sudah tidak ada, dan lain sebagainya. Itu titik terendah. Saudara, siapa yang di sini pernah mendefinisikan, oh iya, saya pernah ada di titik yang paling rendah kehidupan. Mungkin kau kehilangan sesuatu, hidupmu berubah, jungkir balik, kemudian hal yang dari sehat bisa sakit dan semuanya berubah. Dan masuk ke dalam titik yang paling rendah, kau kehilangan orang yang sangat engkau kasihi, kehilangan yang berharga, pegangan hidup, dan masuk ke dalam titik terendah. Alkitab secara jujur dan terbuka memperkenalkan banyak sekali tokoh Alkitab yang pernah masuk di dalam titik paling rendah hidupnya. Intinya Alkitab sangat familiar dengan orang-orang yang pernah jatuh di tempat yang paling bawah. Kita buka Ayub 3 ayat 11. Ini kata Ayub. Boleh kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Keadaan ini adalah waktu Ayub secara tiba-tiba kehilangan semua anak-anaknya. Dia keluar kata seputus asa ini. Dia masuk ke dalam titik paling rendah kehidupannya, kehilangan anak-anaknya. Daud pernah masuk ke dalam titik paling rendah waktu dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Krisis dalam keluarga, mau dikejar, dibunuh oleh anaknya sendiri. Paulus pernah masuk. Yeremia pernah masuk. Hana pernah masuk diolok-olok. Naomi, Ruth pernah masuk ke dalam kemiskinan, kepahitan, dan kesendirian. Banyak orang yang lain, nama-nama yang lain. Ada Paulus, bahkan Yesus Kristus. Dia pernah masuk ke dalam penderitaan salib yang luar biasa. Saudara, Tuhan tidak alergi dengan titik terendah kita. Tuhan familiar dengan titik terendah kita. Tuhan tidak menolak air mata. Dia tidak membuang orang-orang yang ada di titik terendah. Bahkan kita lihat, Tuhan memeluk orang-orang yang sedang ada di titik terendah. Bahkan Tuhan memakai Paulus, Tuhan memakai Hana, Tuhan memakai Ruth, Tuhan memakai Naomi, Tuhan memakai Daud. Itu semua adalah orang-orang yang masuk ke dalam titik terendah. Dan Yusuf ada di titik terendah. Jadi waktu Yusuf masuk di penjara, Yusuf ada di titik paling rendah hidupnya. Adakah pertolongan Tuhan di sana?
Adakah campur tangan Tuhan di sana? Apakah Tuhan selesai dan dengan Yusuf waktu di titik terendah? Itu poin yang pertama, saudara. Bahwa Yusuf, the waiting room-nya adalah titik terendah di penjara. So hari ini penghiburan buat kita. Kalau saudara merasa, menilai, mendefinisikan hidupmu sedang ada di titik yang paling rendah, percayalah Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Bahwa kita tidak pernah berjuang sendirian. Amin. Saudara percaya? Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Itu poin yang pertama, titik terendah. Dan kita cek the waiting room dari Yusuf. Yang kedua adalah apa? Dilupakan manusia. Boleh kita bilang sama-sama 1, 2, 3. Saya mau tanya nih saudara, siapa di sini yang tidak pernah kecewa dengan manusia sesama? Boleh angkat tangan yang tidak pernah kecewa sepanjang hidup saudara, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, tidak pernah kecewa dengan manusia? Saya hitung sampai 3, kalau ada yang angkat tangan. Gak ada. Tapi saya mau tanya, siapa yang pernah kecewa dengan manusia? Boleh angkat tangan? Saudara, di the waiting room dari Yusuf, yang dia alami adalah dilupakan manusia. Kejadian 40 ayat yang ke-1. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Pada waktu itu Yusuf sudah masuk ke dalam penjara. Bagi Firaun, ada 2 orang yang sangat dekat, inner circle dari Firaun, yaitu juru minuman dan juru roti. Siapakah mereka? 2 orang ini adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab untuk apa yang masuk ke mulut Firaun. Harus dipastikan makanannya sehat, minumannya tidak mengandung racun, bernutrisi untuk kesehatan Firaun. Jadi 2 orang ini adalah orang yang sangat dekat dengan Firaun. Bahkan kita tahu Yesaya adalah juru minuman. Bahkan beberapa juru minuman itu menjadi penasehat raja karena mereka sangat dekat. Juru minuman dan juru roti melakukan kesalahan. Dan mereka masuk ke penjara. Di penjara, juru minuman dan juru roti ini berjumpa dengan Yusuf. Nah saudara, apa yang terjadi ketika juru minuman dan juru roti ini berjumpa dengan Yusuf? Kejadian 40 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Juru minuman dan juru roti ini bermimpi. Gak ada satupun yang bisa terjemahkan, tafsirkan mimpinya. Tiba-tiba berjumpa dengan Yusuf. Yusuf bisa menjelaskan. Nah saudara, apa yang dijelaskan oleh Yusuf itu bukan fiktif, dongeng, atau omong kosong. Terjadi persis. Jadi J ini bisa dipercaya, valid. Dan karena terjemahan mimpinya, maka juru minuman ini kembali ke pekerjaannya, tapi juru roti digantung. Apa yang keluar dari mulut Yusuf ternyata sangat berharga, karena terjadi seperti yang diterjemahkannya. Intinya juru minuman itu sudah ditolong, diberitahukan. Kalau kita menolong orang dan kita berharap ditolong, tapi kita tidak dapatkan balasannya, apa yang terjadi? Saudara bisa kecewa. Saudara, Kejadian 40 ayat yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saya udah baik sama dia. Dia gak ingat saya pernah tolong dia, saya pernah bantu dia, saya pernah tolong hidupnya, saya pernah bukain jalannya, saya pernah bantuin bisnisnya. Tapi kita dilupakan oleh orang itu. Kita bisa kecewa. Tahukah saudara, manusia itu tidak konsisten. Manusia itu berubah-ubah, musim hidupnya berubah. Emosinya berubah,
nilai-nilainya bisa berubah, prioritasnya bisa berubah. Manusia bisa menomorsatukan dirinya dan menomorduakan orang lain. Karena prioritasnya bisa berubah-ubah. Manusia juga self-interestnya bisa berubah-ubah. Makanya kalau kita dilupakan, karena memang manusia itu tidak konsisten. Manusia bisa tidak mengerti pergumulan kita, manusia juga bisa tidak memahami luka keadaan kita yang sedang kita hadapi. Jadi waktu Yusuf dilupakan, itu karena manusia tidak konsisten. Saudara, di dalam ruang tunggu, the waiting room, kita bisa lakukan ini. Membangun harapan yang terlalu tinggi kepada manusia. Ketika kita ada di dalam masa kesukaran, ketika kita ada di dalam masa-masa yang gelap, masa-masa yang susah, yang sulit, kita bisa membangun harapan yang terlalu tinggi kepada manusia. Dan kalau kita tidak dapatkan, yang kita dapatkan adalah kekecewaan, kepahitan. Berapa banyak orang runtuh mentalnya di titik terendah karena mereka bergantung kepada manusia dan tidak dapatkan apa yang mereka cari. Berapa banyak orang yang menjadi pahit hidupnya karena mereka mencari manusia, tapi mereka tidak dapat apa yang mereka cari. Bahkan berapa banyak orang yang marah, ributnya nggak selesai-selesai, bahkan kecewa kepada Tuhan karena ulah sesama manusia. Tahu saudara, betapa berbahayanya kita mengandalkan manusia ketika kita sedang berada di titik terendah. Alkitab berkata, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin, saudara. Nah, saudara, jadi hal yang kedua yang dialami oleh Yusuf adalah dilupakan manusia. Saudara, apakah saudara pernah dilupakan, saudara berbuat baik, pernah terbuang, pernah tidak dianggap? Itu adalah sebuah keadaan yang tidak mudah. Jadi yang dialami oleh Yusuf adalah sudah mimpi sebegitu hebatnya, tiba-tiba yang diterima oleh dia adalah masuk penjara. Masuk ke titik terendah. Bahkan dia dilupakan orang. Tahukah saudara bahwa juru minuman ini adalah harapan satu-satunya dari Yusuf. Karena Alkitab berkata, Yusuf bilang begini kepada juru minuman, ingatlah aku kalau engkau sudah kembali ke Firaun. Ingatlah aku. Jadi Yusuf begitu menggantungkan harapannya kepada juru minuman. Tapi dia tidak temukan. Pertanyaannya, di manakah Tuhan waktu itu? Kita bisa kecewa, nggak ditolong. Kita bisa kecewa, kok nggak ada pintu yang terbuka. Kita bisa kecewa, kenapa dia nggak tolong saya? Kenapa orangnya berubah? Kenapa saya sendirian merasa terbuang? Malah kita bisa dihina, kita bisa dibully dan lain sebagainya. Tapi kita akan lihat, apakah Tuhan tidak punya cara? Apakah surga bingung? Oh, ini juru minumannya lupa nih. Apakah surga tidak punya another plan untuk Yusuf? Dan poin yang ketiga kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan. Yang ketiga poinnya adalah kita baca sama-sama 1, 2, 3. Showtime. Sekali lagi yang lebih kencang 1, 2, 3. Yusuf masuk ke dalam titik terendah. Dia dilupakan orang. Double portion. Tapi when God says now, itu artinya showtime. Kita akan lihat sama-sama apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan kerjakan. Kalau sosmed suka ngomong, ini adalah jalur langit. Ini adalah tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Apa yang Tuhan lakukan kepada Yusuf. Kejadian 41 ayat yang ke-11. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Yusuf dilupakan juru minuman berapa lama? 2 tahun. 2 tahun, 24 bulan. Dilupakan. Orang yang sudah melakukan kebaikan kepada juru minuman dilupakan. Nah, saudara, pada satu hari, Firaun, pemimpin Mesir, raja, dan raja itu dianggap dewa, saudara.
dia bermimpi. Waktu dia bermimpi, kemudian dipanggillah semua juru mimpi, ahli tafsir mimpi yang ada di Mesir. Nah, saudara bisa bayangkan Mesir itu adalah peradaban canggih. Gak mungkin ahli tafsirnya orang-orang yang tidak mengerti. Pasti mereka adalah orang-orang yang sangat diandalkan oleh Mesir. Dikumpulkan semua dan ini yang terjadi. Kejadian 41 ayat 12 sampai 13. Gak ada satupun orang yang bisa terjemahkan mimpi Firaun. Dan saudara lihat, when God says now, showtime. Tiba-tiba, si juru minuman ingat dulu ada satu orang. Kejadian 41 ayat 12 sampai 13. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Tiba-tiba setelah 2 tahun, juru minuman ingat kepada Yusuf. Tiba-tiba Tuhan beracara sedemikian rupa. Orang yang dilupakan, Tuhan buat dia diingat. Kejadian 41 ayat yang ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Saudara, sekali lagi Yusuf itu adalah seorang budak. Bagaimana ceritanya seorang budak bisa menghadap raja? Saudara, mari kita lihat struktur sosial dari Mesir kuno pada waktu itu. Boleh ditampilkan? Struktur sosial Mesir kuno. Paling atas ada siapa, saudara? Firaun. Di bawahnya ada wazir dan bangsawan tinggi. Wazir itu pejabat tinggi. Di bawahnya lagi ada siapa? Imam dan pejabat agama. Di bawah lagi ada juru tulis dan pejabat pemerintahan. Di bawahnya lagi ada tentara, di bawah lagi ada pedagang dan pengrajin. Di bawahnya ada petani dan buruh. Di paling bawah ada siapa? Budak. Yusuf ada di mana? Nomor 8. Mari kita bertanya-tanya. Kalau bukan show time-nya Tuhan, waktu Tuhan bilang, when God says now, bagaimana ceritanya nomor 8 bisa bertemu dengan nomor 1? Kalau dia tidak tabrak birokrasi bertemu, itu bukan protokol yang mudah. Tapi waktu tangan Tuhan bekerja, yang paling bawah bisa face to face dengan Firaun. Firaun itu bukan sembarang raja, dia sangat dihormati. Dan kita mulai bisa melihat bahwa Tuhan bekerja, apa yang tidak biasa bisa dibuat oleh Tuhan sedemikian rupa. Amin. Saudara, jadi yang terjadi, seorang budak face to face dengan seorang raja yang sangat besar. Saudara, bayangkanlah pemimpin negara yang besar pada saat ini. Itu yang sedang berhadapan dengan Yusuf. Saudara, Alkitab berkata begini, Kejadian 39 ayat 6b. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi Yusuf itu tampan. Dia itu pleasant personality. Dia itu disukai orang. Sikapnya manis. Kemudian elok parasnya. Kalau saudara belajar ada yang namanya halo effect. Jadi ketampanan dan kecantikan orang itu bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kalau kita cek di sini, bukan hal ini yang mempengaruhi Firaun. Kita akan lihat bersama-sama. Kenapa Firaun bisa takluk kepada Yusuf? Dia bukan pejabat pemerintahan, dia seorang budak. Bagaimana mungkin seorang budak bisa mempesona seorang raja yang sangat besar dan bisa takluk? Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh
tanah Mesir. Coba kita bertanya-tanya, apa yang dilakukan seorang budak yang muncul dari penjara dan dia bisa mengubah pola pikir seorang raja yang besar. Sehingga raja ini bisa terbius dan bisa ngomong, kau jadi Perdana Menteri saya. Dia bukan orang terpelajar. Dia bukan datang dari orang yang disekolahkan oleh negara. Dia seorang budak tahanan, tiba-tiba muncul, bisa berbicara seelegan, selengkap, dan memberikan masukan-masukan bagi negara. Orang seperti apa ini? Kenapa bisa dapat instant favor? Hari itu juga, detik itu juga, dia menjadi Perdana Menteri. Sulap simsalabim apa yang ada di dalam Yusuf? Saya penasaran, kenapa Yusuf bisa membuat Firaun percaya kepada dia. Saudara mau tahu? Saya dapat ini, saudara. Ada, kalau saudara seorang spesialis pemetaan talent mapping, ada jenis-jenis kecerdasan yang dicetuskan oleh seorang profesor psikolog tentang pemetaan talenta, namanya Howard Gardner. Dia seorang profesor psikolog dari Harvard University. Inilah kecerdasan seseorang. Kalau saudara pernah tes ini, saudara bisa, kalau belum pernah, saudara bisa pulang ke rumah atau cari lisensinya dan saudara bisa tes. Saya sudah tes. Tes itu saya 3 besarnya adalah kinestetik, karena saya sangat suka berolahraga, jadi saya nggak bisa diem. Dan atlet-atlet besar banyak yang punya kecerdasan kinestetik. Roger Federer, Michael Jordan, kemudian Lionel Messi, itu kecerdasan kinestetik. Nah, saudara, si Howard Gardner ini memperkenalkan ada 9 macam kecerdasan. Kelihatan? Kita boleh baca sama-sama. Yang atas adalah kecerdasan linguistik. Ada orang yang jago banget bahasanya. Misalnya Ci Ellen, pasti linguistik, right? Yes. Kecerdasan logis matematis. Dia bisa memilah, menghitung, timbang, perhitungan segala macam. Dia paling jago. Sementara ada yang nggak bisa matematika gitu. Tapi ada orang yang begitu mudahnya menghitung. Ada kecerdasan visual spasial, bentuk, gambar, menerjemahkan, dan lain sebagainya. Ada interpersonal, hubungan sosial. Ada intrapersonal, dan merefleksikan sesuatu, eksistensial, pemaknaan hidup. Dia bisa menceritakan. Ada juga naturalis, berhubung dengan alam, suka banget ke alam. Kalau saudara punya pasangan, senang banget ke alam, mungkin dia adalah kecerdasannya naturalis. Dia senang ke alam. Ada kecerdasan kinestetik, sukanya olahraga. Kalau nggak olahraga, bisa bingung badannya. Jadi harus olahraga. Itu seperti saya harus olahraga orangnya. Atau kecerdasan musikal, kok dia mudah banget. Perfect pitch. Itu dia punya kecerdasan musikal. Saya dengan praduga secara mandiri, saya mendapatkan bahwa Yusuf dia punya 6 kecerdasan dari sini. 6 ini tergabung di dalam Yusuf. Dia punya kecerdasan linguistik. Seorang budak di grooming seperti apa dia di penjara sehingga dia bisa menjelaskan kepada raja yang besar. Dan raja bisa takluk kepada dia. Penjelasannya mau seperti apa? Kecerdasan logis matematis. Bagaimana mungkin seorang budak dia bisa memberikan masukan kepada raja, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, ini yang kamu buat. Kamu simpan segini banyak, yang kemudian setelah itu nanti setelah masa kekeringan muncul, ini yang harus dilakukan. Hanya orang yang punya kecerdasan logis matematis yang bisa lakukan itu. Kemudian kecerdasan visual spasial. Jadi Yusuf bukanlah guna-guna dia bisa menjelaskan mimpi, tapi dia punya satu jenis kecerdasan, bisa menerjemahkan bentuk, ruang ke dalam kata-kata. Dan dia bisa menjelaskan itu kepada Firaun. Kemudian ada interpersonal, intrapersonal, dan eksistensial. Sudah bisa lihat. So kalau kita melihat kombinasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh Yusuf, no wonder seorang Firaun bisa bertekuk lutut kepada Yusuf dari tempat yang paling bawah, tapi dia bisa naik ke atas dan mempesona seorang Firaun itu kalau dia tidak punya apa-apa.
tidak mungkin. Saudara lihat, kecerdasan ini ada di dalam Yusuf. Tuhan mempromosikan Yusuf bukan apa yang dia tidak punya, tapi dari apa yang dia punya. Saudara jangan pernah remehkan apa yang saudara miliki. Saya cuma punya ini, saya hanya bisa ini, saya hanya bisa lakukan ini, saya hanya mulai dari segini, saya hanya temannya gak banyak, usaha saya cuma kecil gini. Jangan pernah meremehkan itu. Karena apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, itu adalah jalan Tuhan untuk mempromosikan kehidupan kita. Karena yang memberikan adalah Tuhan sendiri. Saudara, mari lihat ke dalam diri sendiri. Kalau saudara mau memulai sesuatu yang baru, mari bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan menganggap remeh kemampuanmu, cara ngomongmu, kehebatanmu. Kalau orang udah bilang kamu kayaknya ahli di sini, coba curiga bahwa itu memang keahlian saudara. Gak semua orang bisa linguistik dengan baik. Gak semua orang bisa hitung-hitungan dengan baik. Gak semua orang bisa berolahraga dengan baik. Nah saudara, mari melihat ke dalam diri masing-masing. Apa yang saudara punyai. Jangan musuhi apa yang kita punya. Jangan benci apa yang ada di dalam hidupmu. Karena dari situ Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. Amin saudara. Amin saudara percaya. Boleh angkat tangan saudara. Dan kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. So apapun yang ada di dalam kehidupan saudara, apapun jenis skillnya, di tangan Tuhan segalanya bisa menjadi berkat. Saudara, Kejadian 41 ayat yang ke-45. Ini ayat terakhir saudara. Kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah. Saudara, Yusuf diberikan nama baru, Zafnat Paneah. Waktu Firaun memberikan nama kepada seseorang, berarti jangan pernah utak-atik orang itu. Jangan berani diapa-apain orang itu. Karena itu berarti orang kesayangan Firaun. Berarti dia orang yang spesial. Berani diutak-atik. Dia akan berhadapan langsung dengan Firaun. Sekarang pertanyaannya, yang masukin Yusuf di penjara itu siapa? Potifar. Waktu Yusuf menjadi orang paling penting kedua di Mesir, di atasnya hanya ada Firaun. Di bawahnya berarti ada siapa? Ada Potifar. Kira-kira apa yang Potifar pikirkan? Orang yang saya jebloskan di penjara sekarang menjadi orang nomor 2 di Mesir. Apa yang dia lakukan? Kabur ke luar negeri kah? Atau misalnya sembunyi? Atau apa yang dia bisa lakukan? Saudara bisa bayangkan, Potifar pasti takut. Kenapa? Karena Yusuf diberikan nama baru. Itu mewakili, jangan pernah utak-atik Yusuf. Itu adalah waktu yang paling tepat untuk Yusuf balas dendam. Right? Itu waktu yang paling tepat untuk pamer kekuasaan. Mau dihukum seperti apa itu terserah Yusuf. Tapi Alkitab tidak mencatat Yusuf balas dendam kepada Potifar dan istrinya. Saudara, kalau kita melihat kehidupan sejarah Yusuf dari awal, dia bermimpi. Kemudian dijahatin oleh koko-kokonya, abangnya, kakak-kakaknya. Kemudian dijual. Kemudian masuk ke rumah Potifar, kemudian bertemu dengan istri Potifar, kemudian difitnah, tuduhan palsu, masuk penjara. Di penjara masuk ke titik paling bawah hidupnya, kemudian dia dilupakan orang, kemudian dia berjumpa dengan juru minuman, dia berjumpa dengan juru roti, kemudian 2 tahun dilupakan, tiba-tiba ada yang namanya mimpi.
Kenapa harus mimpi? Kenapa juru minuman harus mimpi? Kenapa Firaun harus mimpi? Kenapa harus Firaun yang mimpi? Kemudian kenapa Yusuf punya kecerdasan bisa menjelaskan mimpi? Dan kenapa Yusuf dipilih menjadi orang kedua di Mesir? Saudara bisa melihat gambaran besar ini. Ada titik terendah, ada titik tertinggi. Ada pengkhianatan, ada penghiburan. Ada keadaan yang sukar, tapi ada juga ditolong Tuhan. Apakah saudara melihat ini sebuah orkestra ilahi? Amin. Ini ada satu gambar, saudara. Ini adalah orkestra. Kelihatan gambarnya? Orkestra itu bisa 100 lebih orangnya. Kalau filharmonik. Itu ada bassnya, ada pianonya, kemudian ada flute, ada biola, ada instrumen banyak banget. Di depan ini ada satu orang, dia konduktor, dirigen. Dan di tangannya ada baton, dia itu ada stick. Dia yang mengatur. Piano masuk dulu. Drum jangan masuk dulu. Kemudian biola masuk, nyanyi masuk. Dia yang tahan supaya ada dinamika, ada tempo. Kemudian menjadi sebuah lagu yang indah. Ada waktunya drumnya jangan masuk dulu. Tapi piano dulu yang masuk. Di depan ada konduktor. Saudara, di dalam hidup kita ada yang namanya God's Orchestra. Kalau saudara masuk ke dalam masa yang sukar, percayalah, pianonya belum main. Pertolongan Tuhan masih ada di depan. Kalau saudara di titik terendah, itu bukan hasil akhir. Karena drumnya belum main. Dan saudara lihat ketika Tuhan yang pegang God's Orchestra itu, kau akan melihat bahwa rancangan Tuhan itu akan selalu baik. Yusuf pernah masuk ke dalam titik paling rendah di hidupnya. Tapi apakah itu finalnya? Tidak. Finalnya Tuhan bawa dia ke tempat yang paling tinggi. Saudara, siapa yang di sini yang percaya bahwa Tuhan bisa mengerjakan perkara yang besar di dalam hidup saudara? Amin. In the waiting room, He hides you before He highlights you. Amin. Jadi saudara, jangan pernah patah imanmu, jangan pernah gugur imanmu kalau engkau ada di titik paling rendah. Karena percayalah, in waiting room, He hides you before He highlights you. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. So pagi hari ini, kalau engkau sedang berada dalam keadaan yang gelap, sukar, membingungkan, atau engkau bimbang, engkau sendirian, engkau dilupakan orang, merasa terbuang, tidak berdaya, engkau nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi pagi hari ini maukah engkau mengangkat tangan dan percaya kepada Tuhan bahwa orkestra ilahi sedang berjalan atas hidupmu? Engkau tidak sedang bekerja seorang diri. Engkau tidak dilupakan. Engkau tidak dibuang. Engkau tidak dibiarkan bergumul seorang diri. Ada Tuhan yang penuh kasih yang sedang merancang hidupmu. Ada Tuhan rancangan pertolongannya. When God says now, engkau akan melihat bahwa perbuatan Tuhan itu besar. Satu hari nanti engkau akan mengerti mengapa kau bisa melewati hal ini. Tapi satu hari nanti engkau mengerti bahwa ya, Tuhan itu memang baik. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Pagi hari ini Tuhan, yang takut, yang bimbang, yang sudah tidak percaya lagi, Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Sehingga kami percaya kembali, kami bangkit, iman kami bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Tuhan beri kekuatan kepada yang lemah. Tuhan sembuhkan yang sakit. In Jesus name. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang sedang engkau alami, engkau hadapi, percayalah. Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia Allah yang bergerak. Dia Allah yang bertindak. Dia Allah yang menolong. Dan Tuhan siap menyatakan perbuatannya atas hidupmu. Tuhan Yesus, pakai hidup kami jadi berkat untuk banyak orang.
Pakai apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami membawa harapan untuk orang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus, harapan demi harapan tumbuh pada hari ini di dalam hidupmu. Engkau bisa melihat kuasa Tuhan. Kau bersandar dan mengandalkan Tuhan, dan kau percaya kepada Tuhan di dalam segala musim kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah penghiburan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan.